Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas tentang beberapa a'dzar al-mubihah, beberapa alasan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk tidak puasa di siang hari bulan Ramadan, namun dengan konsekuensi mengqadha di bulan yang lain atau membayar fidyah. Jadi di sini ada beberapa alasan, yaitu 6 alasan. Insyaallah mungkin kita baca sebagiannya, nanti kurangnya insyaallah nanti malamnya penyelesaiannya. Jadi dibolehkan bagi seorang muslim untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan apabila pada dirinya ada salah satu dari 6 perkara ini. Yang pertama, ketidakmampuan untuk berpuasa. Ya, ketidakmampuan untuk berpuasa karena usia yang sudah sangat tua renta. Saya ulangi, karena usia yang sudah sangat tua renta, misalkan sudah 80 tahun, sudah 85 atau 75 yang sudah tidak kuat untuk berpuasa Ramadan sama sekali. Ya, atau maradhin muzminin, atau karena sakit yang terus menerus, sakit menaun, sakit yang sudah hampir tidak diharapkan bisa sembuh, misalkan sakit gagal ginjal, sakit stroke, sakit diabetes akut parah, yang sudah tidak memungkinkan baginya untuk puasa. Mungkin kalau puasa bisa menyebabkan kematian atau menyebabkan semakin parah penyakitnya. Maka orang seperti ini boleh berbuka di siang hari bulan Ramadan dan wajib baginya untuk membayar fidyah. Ya, ini untuk yang poin ini, orang jenis seperti ini membayar fidyah, bukan qadha, karena nggak mungkin qadha. Karena kalau sudah tua renta umur 85, qadhanya kapan? Ya kan nggak mungkin. Atau seorang yang sakitnya sudah parah, menaun, sakit keras sekali, seperti stroke tadi, gagal ginjal yang mungkin sudah tidak diharapkan sembuh, kan nggak mungkin qadha juga. Maka ini membayar apa? Fidyah. Membayar fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan saat itu. Kalau sudah memang 1 bulan penuh, ya berarti 1 bulan penuh. Berdasarkan surah Al-Baqarah 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu untuk membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Ya, makanya jemaah sekalian yang mungkin kita punya orang tua saat ini sudah tidak bisa puasa Ramadan, coba dicek fidyahnya jangan sampai tidak dibayar. Kalau orang tua kita punya harta, ya yang berarti yang membayar harta orang tua sendiri. Tapi kalau orang tua kita sudah tidak mampu membayar, itu kewajiban kita sebagai anak membayarkan fidyah orang tua kita. Hati-hati ya, jangan sampai nanti orang tua kita enggak puasa tapi juga tidak bayar fidyah, karena itu akan menjadi hutang sampai hari kiamat. Dicek benar fidyahnya sudah dibayar atau belum. Ya, termasuk orang tua saya sendiri itu sudah tidak mampu puasa karena sudah cukup tua dan ada sakit, ya, sehingga saya yang membayarkan fidyah orang tua saya. Berapa ukuran fidyahnya per hari? Ukuran fidyah per harinya ya itu 1 mud. Berapa? 1 mud. 1 mud
kurang lebih kalau dikonversi dengan ukuran kilogram sekarang itu 510 gram. Berarti kan berapa? 510 gram dari makanan pokok yang dikonsumsi di satu negeri. Kalau di Timur Tengah gandum, kalau di Indonesia apa? Beras. Jadi per hari 510 gram. Kalau ternyata orang tua kita nggak mampu 1 bulan, tinggal mengalihkan. Kadang kan puasa itu 29, kadang berapa? 30 hari. Seringnya puasa itu 29 hari. Maka nanti berarti 510 gram kali berapa? 29 hari. Hasilnya itu adalah fidyah selama berapa? 1 bulan puasa Ramadan. Ya, nanti disalurkan ke siapa? Fakir miskin. Disalurkan pada fakir miskin. Berwujud beras itu kemudian disalurkan kepada mereka. Kurang lebih jumlah seperti itu. Ini takaran ini menurut jumhur fuqaha. Menurut mayoritas para ahli fikih jumlahnya 510 gram. Kalau dalam ukuran tempo dulu itu 1 mud, ya, 1 mud. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan seorang dibolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan adalah asyiqqatu zaidatu ghairul mu'tad. Kesulitan yang lebih yang di luar kebiasaan. Adanya kesulitan yang sangat berat bagi si orang itu untuk berpuasa yang tidak wajar, di luar kewajaran. Contohnya misalkan seorang yang sakit, tapi sakitnya sakit keras, tapi masih ada potensi kemungkinan untuk sembuh. Kalau yang pertama tadi sudah nggak ada harapan sembuh, sudah sakit menaun 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 8 tahun gitu. Kalau yang pertama, kalau yang kedua ini sakit keras biasa yang masih ada kemungkinan harapan untuk sembuh, sifatnya masih temporer. Jadi nanti misalkan 15 hari insya Allah sudah bisa sembuh misalkan, atau 1 bulan insya Allah sudah sembuh. Ini yang pertama ya, masih diharapkan kesembuhannya. Atau dia sedang melakukan sesuatu pekerjaan amalan yang memang berat, seperti misalkan perang ya, atau jihad fi sabilillah, atau dia ini mengalami kelaparan, kehausan yang sangat. Kalau nekat puasa juga dia akan mengkhawatirkan dirinya, nyawanya atau dirinya. Atau dia ini terikat satu pekerjaan berat tetapi terikat oleh satu lembaga, instansi ataupun seorang tuan, bos begitu, yang dia tidak mungkin untuk diiringi dengan puasa siang hari itu, dan dia merupakan sumber utama nafkah keluarganya, anak istrinya. Misalkan dia terikat kontrak kerja berat gitu ya, tahun ini dia terikat kontrak kerja berat dengan perusahaan A, misalkan kerjanya memindah barang berat sebanyak sekian tiap hari, pas itu masuk juga bulan Ramadan. Ini kalau puasa Ramadan itu kemungkinan nggak selesai pemindahan barang itu, misalkan sekian ratus karung per hari dengan dipanggul. Ini kalau dipaksa puasa nggak mungkin kuat, sementara dia sudah terikat kontrak dengan itu dan dia menjadi sumber nafkah utama keluarganya. Beda kalau kerja sendiri ya, kalau sawah sendiri, kebun sendiri kan mau berhenti, mau libur Ramadan nggak masalah karena terikat kontrak, nggak bisa lepas begitu. Lah, untuk yang kedua ini, orang seperti ini boleh berbuka di siang hari bulan Ramadan, tapi nanti setelah selesai Ramadan dia wajib mengqadha. Wajib apa? Mengqadha, membayar sejumlah hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan sebelumnya. Wajib mengqadha, bukan bayar fidyah ya, bukan membayar fidyah. Orang-orang yang masuk golongan kedua ini mengqadha, bukan membayar fidyah. Bisa dipahami sini? Paham ya? Jadi membayar fidyah bukan mengqadha.
Kemudian yang keempat, yang ketiga, sebab yang dibolehkan seorang untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan adalah as-safar, yakni melakukan perjalanan jauh. Kapan safar itu dinamakan safar, perjalanan jauh? Menurut ta'rif, definisi fikih para ahli fuqaha, para ahli fikih dalam bab ini adalah ketika jaraknya itu 4 burud, arba'atu burud, 4 barid. 4 barid itu sama dengan 48 mil atau 16 farsah. Kalau dikonversi dengan jarak kilometer sekarang ini kurang lebih 83, sekian, 83,5 km atau 83 km lebih. Itu minimal ya. Perjalanan dikatakan safar minimal berapa? 83 km minimal atau lebih. Jadi kalau cuma baru 20 km, 30 km itu belum safar. Belum safar. Harus minimal 83 km lebih sedikit. Kalau dari sini Merauke berapa? Hah? Berapa? Waduh, udah masuk itu. Masuk sekali kalau dari sini ke Merauke udah masuk sekali berarti. Ya, sudah jauh sekali berarti ya. Kalau jalan rusak bagaimana? Dia rusak tapi jaraknya cuma 10 kilo. Rusak sekali. Oh. Kalau seperti itu masih belum safar, Pak. Jadi memang yang jadi ukuran di sini jarak ya. Jadi misalkan dari sini cuma ke sebelah sana gitu, kan dekat tuh, mungkin 10 kilo nggak ada gitu. Cuma karena jalan rusak, jembatannya rusak, nunggu sampai 2 hari gitu. Ini tetap apa? Tetap bukan safar karena jaraknya. Ukurannya apa? Jarak. Bisa dipahami ya? Ya. Dan kemarin saya sudah sampaikan ya, memahami masalah jarak safar atau definisi safar itu memang harus dikembalikan pada para fuqaha, para ahli fikih yang memang mereka punya kapasitas ilmu di situ. Karena dulu pengalaman ya, dulu itu ada sebagian kawan kita di Jawa itu yang memahami safar itu kalau sudah rumahnya itu nggak kelihatan. Jadi dari sini rumahnya di sini, ke kampung sebelah kan rumahnya udah nggak kelihatan dari kampung sebelah. Wow, ini saya sudah musafir ini. Jadi di kampung sebelah itu dia sudah menjamak qashar, Pak. Sholatnya itu sudah dijamak, zuhur sama asar, maghrib sama isya dijamak. Padahal di kampung sebelah paling cuma 5 km. Ah, ini keliru ya, keliru. Jadi ini keterangan ini penting sekali. Kemudian yang kedua, syaratnya dapat keringanan boleh berbuka di siang hari bulan Ramadan ketika musafir itu dengan syarat safarnya harus safaron mubahan, safar yang hukumnya mubah, boleh, bukan safar maksiat. Jadi kalau seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kalau dari sini mau ke Jakarta umpamanya musafir itu jelas safar, tapi tujuan di Jakarta mau judi, nauzubillah ya, misalkan aja mau judi atau mau berzina atau mau mencuri, mau membunuh, maka ini tidak dapat keringanan berbuka di waktu itu. Tetap wajib puasa Ramadan. Kalau dia berbuka, orang seperti ini berdosa dan maksiat besar. Tapi kalau safarnya mubah, minimal mubah itu ya piknik lah, jalan-jalan, itu kan masih mubah, rekreasi. Kalau yang mustahab, apalagi ya, misalkan mengunjungi orang tua, silaturahmi ke orang tua, mudik ya, misalkan bahasa kita mudik ke orang tua, kemudian umroh, kemudian haji. Wah, ini jelas masuk, berarti boleh mendapatkan keringanan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah 184 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar,
maka adalah dia mengganti di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan, diganti sejumlah hari yang ditinggalkan saat itu. Ini hukumnya mengkodok, bukan membayar fidyah. Musafir seperti ini mengkodok, bukan membayar fidyah. Ya, mungkin ada pertanyaan, bagaimana Ustadz seorang yang kerjaannya setiap hari safar, umpamanya pelaut, ya kan, tiap hari safar dia, 5 tahun safar terus, 2 tahun safar terus karena pelaut, atau supir bis malam, kan tiap hari dia safar, termasuk bulan Ramadan sekian tahun nanti safar terus. Bagaimana seperti ini? Seperti ini, kalau saya sendiri mengikuti pendapat ulama yang menyatakan kalau pekerjaannya seperti ini seyogyanya dipaksa tetap puasa, walaupun dapat rukhsah sebenarnya, tapi seyogyanya dipaksa untuk tetap puasa karena tidak ada waktu. Kalau menuruti ini berbuka, terus kapan mau kodoknya? Kan safar terus. Hendaknya dipaksa untuk tetap puasa walaupun agak berat, supaya lepas tanggungan dia, karena nanti akhirnya tidak ada waktu untuk apa? Mengkodok, karena dia musafir terus sekian tahun ya. Itu keterangan saya dapatkan di kitab Kasyifatus Saja, Syarh Safinatun Najah, karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Paham ya di sini ya? Jadi yang kerjaannya sopir, pilot, atau mungkin pelaut, ya tetap usahakan puasa Ramadan, karena pekerjaannya ya setiap itu waktu ya itu, dan tahunan tetap pekerjaannya seperti itu, hendaknya berusaha tetap untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk nomor 4, 5, 6 nya insya Allah nanti malam, makanya usahakan jangan sampai absen supaya kita bisa utuh pemahaman kita. Usahakan nanti malam jangan absen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.